Ya, sebelumnya perkenalkan saya dengan Bidan Oka. Saya yang bertugas di hari ini ya. Ini dengan Mbak siapa? Risma. Mbak Risma, dengan Ibu? Mengantar anak. Oh, mengantar anak, iya. Ini Mbak Risma, usianya berapa Mbak Risma? 25 tahun. 25 tahun ya. Oke. Ada yang bisa saya bantu Mbak Risma? Ini Bu Bidan, saya mau konsultasi untuk pranikah. Oh, untuk pranikah, iya. Calon suaminya datang nggak Mbak hari ini? Baru dinas di luar kota Bu Bidan. Oh, lagi dinas di luar kota ya? Oke, baik. Baik, Mbak Risma, sebelumnya saya bertanya sedikit dulu ya. Untuk haid terakhir, haid pertama kalinya Mbak Risma usia berapa? 13 tahun. 13 tahun ya? Oke. Lama haidnya berapa hari Mbak? 7 hari. 7 hari. Setiap bulan teratur haidnya? Teratur. Oh, teratur ya. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Risma, nanti saya akan jelaskan untuk persiapan pranikah ya Bu ya. Nanti saya jelasin. Untuk pertama itu ada persiapan fisik. Nah, persiapan fisik itu mencakup dari berat badan, tinggi badan, sama ukur tekanan darahnya. Tadi di depan Mbak Risma sudah diukur tinggi badannya? Udah. Oh, sudah. Sama berat badannya juga sudah ya? Sudah. Ya, itu penggunaannya nanti untuk menentukan IMT-nya. Nah, IMT itu indeks massa tubuhnya Mbak Risma. Nanti untuk melihat apakah berat badan sama tinggi badannya sesuai apa tidak ya. Terus juga nanti ada pemeriksaan laboratorium. Nanti pemeriksaan darah untuk menentukan apakah ada penyakit tertentu atau tidak ya Bu ya pada Mbak Rismanya. Terus juga ada pemeriksaan penunjang lainnya ya. Terus kemudian selanjutnya itu nanti ada persiapan gizi. Persiapan gizi itu mencakup nanti Mbak Risma sebelum menikah diharuskan untuk minum tablet penambah darah ya. Tablet penambah darah agar nanti pas Mbak Rismanya hamil tidak anemia dan tidak ada cacat bawaan pada bayinya. Ya, oke, paham Mbak Risma? Paham ya. Terus juga nanti Mbak Risma harus mengkonsumsi asam folat juga ya. Kemudian selanjutnya ada imunisasi teteh. Mbak Risma udah pernah dengar imunisasi teteh apa belum? Belum. Oh, belum. Imunisasi TT itu adalah imunisasi tetanus toksoid. Nah, itu nanti kegunaannya agar pas Mbak Risma melahirkan itu bayinya yang lahir tidak terkena penyakit tetanus toksoid ya. Ini nanti diberi untuk dosis pertama bisa sekarang 1 bulan sebelum Mbak Risma nikah, nanti disuntik di lengan kiri ya. Nah, terus untuk dosis berikutnya nanti diberi setelah 1 bulan setelah pemberian yang pertama ini. Jadi nanti Mbak Risma bisa datang lagi bulan depan ya untuk TT yang kedua. Ya, Mbak Risma paham? Paham. Paham, oke. Selanjutnya ini untuk mencegah yang sering terjadi pada rumah tangga yang setelah menikah nanti itu tindakan kekerasan. Nah, tindakan kekerasan itu sering terjadi berupa tindakan fisik dan psikis. Nah, tindakan fisik itu berupa pukulan, bisa terjadi yang dilakukan oleh suami atau sebaliknya istri. Nah, itu. Terus juga tindakan psikis bisa dari omongan, kemudian dari cacian gitu. Terus juga ada kekerasan dalam seksual. Nah, itu. Jadi suami istri harus sama-sama saling melengkapi ya Mbak Risma ya. Jadi harus kebutuhan masing-masing harus dibicarakan ya. Kemudian selanjutnya ada kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender di sini itu maksudnya segala keputusan sesuatu baik itu nanti pas habis dari menikah Mbak Rismanya hamil, terus mau periksa hamil, melahirkan, itu di mana itu harus ada komunikasi dan harus ada
kesepakatan bersama, jangan salah satu pihak yang ngambil keputusan gitu. Harus dibicarakan bareng-bareng, nanti mau lahiran di mana, periksa hamilnya di mana gitu ya. Harus kesetaraan gendernya harus berdua ya. Jangan ada yang seperti semua keputusan harus dari suami, istri ikut aja, itu juga tidak boleh ya Mbak Risma ya. Nanti bisa dibicarakan kembali sama calon suaminya ya. Oke. Kemudian ada persiapan kehamilan. Nah, persiapan kehamilan nanti seperti yang saya jelaskan tadi harus keputusan bersama. Kalau misalkan Mbak Risma dan calon suami tidak berniat untuk menunda kehamilan, nanti bisa kalau misalkan sudah menikah terus Mbak Rismanya tidak datang bulan, telat datang bulan, terus ada tanda-tanda kehamilan seperti mual, pusing, terus payudaranya agak kenceng, Mbak Risma boleh nanti datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksa kehamilannya dan mendapatkan vitamin ya. Terus sama juga Mbak Risma juga untuk nutrisinya juga antara suami dan istri harus makan yang protein, terus karbohidrat, terus sama buah dan sayur juga ya. Terus oh ya, sebenarnya saya mau tanya dulu, Mbak Risma dan calon suami ada niat untuk menunda kehamilan? Tidak. Oh tidak, berarti mau langsung kalau dikasih alhamdulillah langsung ya Mbak ya. Oke, ini nanti kalau misalkan Mbak Risma dan suami ada niat, nanti baru bisa pakai kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendeknya ada berupa kondom, pil, dan jangka panjangnya bisa pakai IUD dan implan. Tapi karena Mbak Risma dan calon suami tidak berniat untuk menunda kehamilan, jadi kontrasepsinya nanti bisa dipakai setelah melahirkan ya. Apakah Mbak Risma dan Ibu paham dengan penjelasan saya? Sudah paham? Oke. Selanjutnya kita lakukan penyuntikan TT dulu ya Mbak ya? Ya, oke. Oke Mbak Risma, kita telah selesai melakukan penyuntikan TT tadi ya. Nanti Mbak Risma untuk kembalinya lagi bulan depan ya untuk mendapatkan dosis kedua imunisasi TT-nya ya. Nanti Mbak Risma boleh kalau misalkan kejauhan dari sini tempat tinggalnya, nanti Mbak Risma bisa dapat dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Di posyandu juga bisa ya Mbak Risma ya. Ya, ini nanti dibawa ya Mbak ya kartunya ya. Semoga Mbak Risma diberi kelancaran untuk acaranya dan Mbak Rismanya sehat, calon suami juga dan ibu juga sehat ya.